Pada video kali ini kita akan berbagi bagaimana cara menyuburkan tanah serta menyuburkan tanaman kita tanpa harus membeli pupuk pabrikan ya. Jadi caranya itu sangat mudah sekali teman-teman. Kita bisa memanfaatkan bahan di sekitar rumah kita dan hampir bisa dipastikan ada di halaman ya, atau ada di sekitar rumah kita ya. Dengan cara memberi makan pada mikroorganisme yang ada di dalam tanah, sehingga mikroorganisme bisa berkembang biak dan bisa menjadi pekerja gratis bagi pertanian kita ya. Jadi cara ini bisa digunakan untuk semua jenis tanaman, terutama tanaman di dalam pot ya. Nah, jadi caranya teman-teman ikuti video ini sampai selesai agar tidak salah paham ya. Dan di sini kita akan menggunakan bahan organik berupa aloe vera atau lidah buaya. Dengan memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada di sekitar rumah kita, saya yakin dan percaya kita tidak perlu lagi membeli pupuk pabrikan ya. Saya kira cara seperti ini wajib dilakukan untuk tanaman di dalam pot ya, baik itu tanaman buah, tanaman hias, dan juga tanaman sayuran ya teman-teman. Kemudian kita potong kecil-kecil agar mudah terurai ya. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya. Setelah pemotongan selesai, kemudian lakukan penjemuran kira-kira 1-2 jam ya teman-teman. Kemudian tuang ke dalam alat penyaring seperti ini, lalu masukkan ke dalam air bersih ya. Kemudian kita remas-remas seperti ini. Namun buat teman-teman yang alergian, teman-teman bisa menggunakan alat bantu atau boleh menggunakan sarung tangan ya, karena ini agak sedikit gatal ya teman-teman. Nah, jadi pencucian seperti ini saya pikir ini diperlukan ya untuk menghilangkan zat tanin yang terdapat pada aloe vera ini. Langkah selanjutnya kita korek medianya dengan kedalaman minimal 5 cm secara melingkar ya. Jadi salah satu manfaat lidah buaya yaitu sebagai perangsang akar ya. Kemudian kita tabur secara melingkar di bagian sisi pinggir dari potnya ya. Nah, untuk kebutuhan per potnya itu tergantung ketersediaan bahannya ya. Bisa 3-5 pelepah ya teman-teman. Selain menjadi sumber makanan bagi mikro maupun makroorganisme yang ada dalam tanah, aloe vera atau juga lidah buaya ini juga memiliki kandungan hara baik itu makro maupun mikro ya. Adapun kandungan hara makro berupa kalium, kalsium dan juga magnesium ya. Sedangkan mikro aloe vera memiliki kandungan berupa mangan, kemudian besi, seng dan juga zinc ya. Selain itu beberapa zat yang terkandung di dalam aloe vera seperti halnya tanin juga bisa bermanfaat untuk membantu mencegah maupun mengatasi berbagai jenis hama yang mengganggu tanaman. Setelah kita aplikasikan seperti ini, kemudian kita biarkan dulu kira-kira 1 minggu ya teman-teman. Nah, setelah 1 minggu ke depan baru kita tutup menggunakan tanah ataupun campuran tanah dan juga kompos ya. Jadi dengan memberikan bahan organik pada media tanam kita, diharapkan mikro maupun makroorganisme yang ada di dalam tanah bisa berkembang biak, sehingga mikroorganisme maupun makroorganisme tadi bisa bermanfaat bagi kita ya. Jadi selain kotoran mikroba tersebut menjadi pupuk yang dapat menyuburkan tanaman, mikroba tersebut juga bisa mengikat nitrogen bebas, lalu kemudian juga dapat membantu mengurai unsur hara berupa kalium dan juga
fosfat yang terdapat pada bahan organik yang ada di dalam tanah. Namun begitu, cara ini belum cukup untuk bisa membuat tanaman kita tumbuh subur dan bisa berbuah secara produktif ya. Kita juga membutuhkan tambahan, yaitu menggunakan pupuk organik cair ya. Dan kita bisa membuat pupuk organik cair sendiri, banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita manfaatkan ya. Dan untuk melakukan penyemprotan kita memerlukan pupuk organik cair yang jernih ya. Untuk cara membuatnya nanti kita akan buatkan videonya di lain waktu ya teman-teman. Karena jika tidak jernih atau ada parak seperti ini, bisa nanti akan mengganggu semprotan atau alat spray kita ya. Nah, untuk cara penggunaan sendiri, kita campurkan pupuk organik cair kita ke dalam air dengan perbandingan 1:10 atau 1:20 ya. Nanti bisa teman-teman lakukan penelitian di lapangan langsung ya. Dan untuk penggunaan sendiri, setelah kita campurkan seperti ini, kemudian kita diamkan minimal 5 menit ya. Kalau bisa 15 sampai 30 menit agar pupuk organik cair kita benar-benar menyatu dengan air ya. Lalu kemudian kita lakukan penyemprotan pada pagi atau sore hari ya teman-teman. Dan sebaiknya semprotkan ke seluruh bagian tanaman, mulai dari atas hingga bawah daun ya. Bahkan kalau bisa kena ke batangnya juga ya, seperti itu. Kemudian lakukan 3 kali seminggu ya teman-teman. Insya Allah dengan begini kita tidak perlu membeli pupuk-pupuk pabrikan ya. Namun buat teman-teman yang malas ribet, yang malas membuat pupuk organik seperti ini, atau bagi teman-teman yang masih menggunakan pupuk-pupuk kimia, saya sarankan teman-teman untuk mengaplikasikan bahan-bahan organik pada media tanam teman-teman ya. Untuk bahan organiknya banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Bisa menggunakan kulit bawang, bisa juga menggunakan kulit pisang atau kulit buah lainnya ya teman-teman. Saya kira hanya itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.